Halo sobat, saya Verisko. Kembali lagi di sesi belajar Linux. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas tentang SSH, teman-teman. Ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya. Jika teman-teman belum menonton part satunya, saya sudah sematkan link videonya di sudut kanan atas video ini, atau teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ya. Baik, langsung saja. Apa yang akan saya bahas di part 2 ini, sebelumnya di video yang pertama saya sudah jelaskan kalau server kita berada di internet atau bisa diakses melalui internet, maka menggunakan SSH akan sangat berbahaya sekali. Akan ada potensi server kita di brute force oleh orang lain, sehingga bisa login menggunakan SSH-nya. Oleh karena itu, jika teman-teman tetap ingin menggunakan SSH dan servernya berada di internet, kita perlu penanganan khusus agar server kita tetap aman ya. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, nanti kita akan menggunakan SSH key teman-teman. Jadi kita harus membuat SSH key dulu di klien ya, klien yang mau connect ke servernya. Lalu setelah itu SSH key publiknya akan kita put ke server. Lalu selanjutnya kita juga bisa config nanti SSH untuk loginnya itu biar lebih cepat dan lebih efisien seperti itu ya. Selanjutnya kita juga bisa membatasi IP yang bisa connect ke server menggunakan SSH atau port 22 teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini untuk lab-nya seperti biasa saya menggunakan VirtualBox. Di sini ada Ubuntu ya. Lalu sebagai kliennya nanti kita menggunakan terminal Windows saja teman-teman. Tapi di sini kita menggunakan administrator ya. Oke. Langsung saja, yang pertama kita akan membuat SSH key di klien Windows. Caranya bagaimana? Kita buka terminal Windows teman-teman dengan administrator tadi ya. Terus di sini ada komennya, yaitu ini saya copy saja ya. Oke, ini bisa saya paste di sini. Oke, yang pertama komennya yaitu SSH-keygen, lalu -t ini untuk tipe key-nya RSA teman-teman, dan -b ini untuk panjangnya ya 496 ini, lalu -c ini itu untuk komennya. Jadi kita komen misalnya Nico at Windows seperti itu ya teman-teman. Oke, dia akan generate public dan private RSA key-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau simpan key ini di tempat lain, teman-teman bisa masukkan path-nya di sini ya. Misalnya /user bla 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 bla. Tapi kalau ingin existing saja atau tetap seperti ini ya, /user /verisko/.ssh/idrsa, maka dikosongkan saja dan langsung ketik enter. Nah, selanjutnya akan diminta passphrase. Passphrase ini opsional, teman-teman. Jika teman-teman masukkan passphrase di sini, nanti ketika kita menggunakan si key-nya untuk connect ke server menggunakan SSH, maka kita akan diminta untuk memasukkan passphrase-nya. Tapi jika ini kita kosongkan, pada saat kita menggunakan SSH key-nya, itu tidak akan diminta untuk menggunakan passphrase ya. Jadi ini semacam layer atau lapisan tambahan untuk keamanan teman-teman. Di sini saya coba masukkan saja ya. Jika sudah, langsung enter, ketik lagi. Oke, kalau seperti ini sudah selesai untuk pembuatan key-nya. Kita bisa cek teman-teman. Saya coba change directory ke .ssh ya. Oke, kita coba lihat. Saya bersihkan dulu layarnya. Kita coba lihat. Oke.
Di sini sudah ada teman-teman file ID RSA dan ID RSA .pub ini public ya. Oke, kita sudah membuat SSH key-nya di Windows. Selanjutnya, kita akan menginputkan SSH key public tersebut ke server ya. Jadi yang pertama, kita kembali ke terminal Windows-nya. Terus kita lihat file dari id_rsa.pub ini. Kalau di Windows, kita bisa pakai type, teman-teman. Oke, ini filenya ya, file key publicnya. Ini yang nanti akan kita inputkan di server ya, teman-teman. Dan biar lebih mudah untuk memasukkan ke VM kita ini di VirtualBox ya, kita akan SSH saja ke sana ya, teman-teman. Coba dulu SSH nya 192.168.1157. Oke, sudah masuk ke servernya. Lalu kita akan copy ke directory ini ya. Jadi /home/user ada .ssh dan authorized keys. Kita lihat dulu. Nanti langsung saja change directory ke SSH. Lalu di sini kalau kita ls ada file authorized keys ini ya. Kita akan paste key-nya tadi ke dalam authorized keys ini. Caranya kita bisa pakai vim, teman-teman. Sorry, sebelum itu saya copy dulu ya. Copy dari sini sampai sini, teman-teman. Kita copy. Lalu kita gunakan vim untuk mengeditnya ya. Ketik I untuk insert, paste, lalu ketik escape, _2 WQ, tanda seru, enter. Kita lihat, tiket dulu. Oke, sudah masuk, teman-teman. Setelah itu kita exit ya. Saya bersihkan dulu. Oke, untuk tes loginnya kita bisa menggunakan komen seperti ini ya, SSH, terus DSI tadi, key private-nya ada di mana, path-nya, terus seperti biasa langsung saja user add server IP. Kita coba ya, SSH, DSI, lalu path-nya tadi. Karena kita sudah di foldernya ya, di .ssh ini, maka langsung masukkan saja nama private key-nya, yaitu id_rsa. Terus kita masukkan user di servernya dan IP servernya. 168.1157. Nah, karena tadi saya setting passphrase-nya, maka pada saat kita login akan diminta passphrase-nya ya, untuk private key itu. Tinggal kita masukkan saja. Oke, sudah, tekan enter, dan kita langsung masuk tanpa menggunakan password, teman-teman. Jadi, dengan menggunakan metode seperti ini, itu tidak bisa di brute force ya, karena untuk membrute force key itu akan sangat lama sekali, teman-teman, dan itu mungkin hampir mustahil ya. Oke, jadi itu yang pertama, teman-teman. Dan kita juga bisa menggunakan opsi untuk mematikan opsi password ya di SSH server kita ya. Karena kalau sekarang saya exit dulu. Sorry.
Walaupun kita sudah menggunakan SSH key tadi, tapi kalau kita paksa dia untuk menggunakan password, itu juga masih bisa, teman-teman. Caranya bagaimana? Kita ke terminal lagi. Kita bisa pakai command ini, teman-teman. Seperti dulu, lalu user dan IP-nya ya. Tuh, masih diminta password. Kita masukkan passwordnya, masih bisa ya. Lalu bagaimana agar kita tidak bisa menggunakan password lagi? Kita masuk ke VM-nya dulu. Cancel dulu ya. Kita buka terminalnya. Oke, lalu saya akan berpindah ke root saja, teman-teman. Setelah itu change directory ke user netcode dulu ya. Di sini kita akan lakukan konfigurasi di etc ssh sshd config ini ya. Oke, berarti kita ke /etc /ssh ssh dan coba kita lihat dulu. Di sini ada file namanya sshd config ini ya. Pakai vim sshd/config. Oke, seperti ini bentuknya, teman-teman. Jadi tadi kita cari parameternya ya, yaitu ada di sini. Kita ketik D untuk insert, lalu pagarnya kita delete ya. Password authentication-nya itu bisa kita ganti ke no. Lalu tekan escape, WQ, tanda seru. Selanjutnya jangan lupa untuk kita restart ya. systemctl restart ssh. Oke, sudah kita restart. Kita akan coba login kembali menggunakan password, teman-teman ya. Oke, bisa dilihat di sini dia menjadi permission deny, teman-teman. Jadi sudah tidak bisa menggunakan password lagi ya. Tapi kalau kita menggunakan key-nya ya, SSH key-nya, maka masih bisa seperti biasa. Kita masih masuk ya. Tapi kalau menggunakan password sudah tidak bisa, teman-teman. Jadi seperti itu caranya, sangat mudah sekali ya. Next, di sini kita akan coba config SSH untuk login. Jadi nanti untuk sekarang komennya kan seperti ini ya. Kita perlu memasukkan path dari si private key-nya, dan itu kita bisa config agar untuk komen loginnya itu nanti sangat simpel sekali. Kita akan menggunakan file namanya config, teman-teman. Saya akan coba lihat dulu ya. Ini konfigurasinya masih kosong ya. Nih, file config ini, teman-teman. Caranya kita bisa tinggal buka di notepad saja ya. Notepad config. Oke, terbuka. Saya copy dulu ini untuk konfigurasinya. Oke, ini namanya bebas, teman-teman.
bisa diisi apa saja ya. Misalnya saya isi di sini Nico Ubuntu. Lalu hostname ini adalah IP servernya tadi, berarti 157 ya. Jadinya usernya Nico, portnya 22, terus identity file ini itu path untuk ke private key-nya. Tadi path-nya seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita save teman-teman. Dan nanti di terminal Windows kita tinggal ketik SSH Nico Ubuntu. Masukkan passphrase-nya. Ya, jadi menjadi lebih gampang teman-teman, dan kita tidak perlu mengingat komen yang panjang tadi ya. Cukup menggunakan alias SSH Nico Ubuntu, kita sudah bisa masuk ke servernya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan terakhir di sini ini untuk lapisan tambahan ya. Jadi lapisan keamanan tambahan, kita bisa membatasi IP klien yang bisa connect ke server kita. Nah, di sini itu kita cuman melakukan konfigurasi di SSHD config-nya. Kita tambahkan allow user Nico dan add IP client ya. Saya akan buka kembali SSHD config, ketik insert. Di sini tinggal kita tambahkan tadi allow users. Terus selanjutnya user di servernya itu Nico add IP kliennya teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa masukkan IP jump host-nya atau IP VPN dan lain-lain ya. Oke, misalnya 120 ya. Escape PQ. Terus setelah dikonfig jangan lupa di restart dulu teman-teman. Jika sudah restart, kita buka kembali ya. Dan hasilnya adalah permission denied. Kita tidak bisa login karena IP-nya tadi sudah saya batasin ya. Jadi kalau misalnya IP-nya benar teman-teman, ini IP Windows saya ya. Kita restart kembali, kita buka, dan kita bisa connect kembali. Jadi seperti itu teman-teman. Hanya IP-IP tertentu saja yang bisa masuk ke server ini melalui port 22 atau SSH-nya ya. Atau untuk lebih advance-nya lagi, teman-teman bisa melakukan pembatasan di level IP tables. Dan untuk pembahasan IP tables sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek di sudut kanan atas video ini, atau bisa dicek juga di deskripsi teman-teman. Baiklah, untuk pembelajaran tentang cara mengamankan SSH sampai di sini saja teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa sharing ke teman-teman yang lainnya. Sekian dan terima kasih.